Oke, selamat berjumpa dengan Mister. Nama saya adalah Mister Anthony, saya adalah guru APH. Saya mengajar di kelas 12 dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pengajaran untuk kelas 12 jurusan APH. Selamat berjumpa dengan saya. Perbedaannya kali ini saya hanya menampilkan suara saja. Kenapa, Mister? Guys, memang betul kita perlu untuk membuat tutorial tatap muka, saya harus rekam video. Tapi kali ini karena kamu adalah kelas 12 dan saya memberikan tutorial ini untuk kelas 12 di mana kelas dan umur ini sudah dewasa bagi Mister gitu ya. Jadi Mister ingin agar pola belajar untuk kelas 12 saya akan mengawali dengan suara, di mana yang bekerja adalah telinga dan otak. Jadi hanya dua sensor yang kita pergunakan. Agar apa? Lebih fokus gitu ya. Itu tujuannya. Jadi kenapa saya nggak nampilkan video, hanya beberapa animasi saja dari suara saya. Jadi saya ingin agar kita melatih cara berpikir yang direct. Karena kalau include mata, yang terpuaskan mata melihat, tahu-tahu ada distraction tentang gambar view saya atau apapun, akhirnya kamu nggak konsen. Dan akhirnya pesan yang saya ingin sampaikan nggak nyampe. Gitu ya, jadi udah clear ya masalah ini ya. Kenapa sih cuman suara doang gitu ya. Oke, berbicara tentang konteks yang Mister akan bahas kali ini adalah tentang free will. Mister kan kita belajar perhotelan, betul. Saya akan merekomendasikan buku dari perpustakaan yang saya dapat dan dianjurkan oleh guru kepala sekolah dan juga dari Pak Teguh bahwa ada Food and Beverage kelas 12. Di situ kamu nanti akan menemukan di daftar isinya ya. Jadi Mister menyarankan kamu untuk pinjam dari perpustakaan atau baca di perpustakaan. Daftar isinya mempunyai konten, tapi lihat kamu bisa membedakan konteks mana konten gitu ya. Konteksnya di cover buku berbicara tentang food and beverage, makanan dan minuman. Yang makanan kalau dikemas menjadi suatu restoran dan minuman dikemas menjadi bar. Persoalannya, dalam daftar isi buku ini, di bab 1 kamu akan belajar sejarah napkin, jenis fungsi napkin, cara melipatnya gitu kan. Dan juga di bab 2 bagaimana kamu menata meja dan persiapan-persiapan apa aja untuk memulai suatu jamuan makan malam di sebuah restoran. Dan bagaimana cara membersihkannya. Come on guys. Sebagai perkenalan, saya nggak mau masuk ke materi itu dulu, tapi saya ingin cek. Saya perlu melihat visi kalian nyampe nggak dengan saya di kelas 12 ini. Karena ini adalah udah kelas spesifikasi di mana kamu mengambil jurusan perhotelan, hospitality. Got it ya? Nah, bicara tentang free will, connect-nya di mana ya Mister? Perhotelan kelas 12 sama free will. Nah, sebelum bicara tentang itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu tentang background gitu ya. Jadi nama saya Anthony Feder Malumbot, panjangnya. Kamu bisa panggil saya Mr. Anthony atau Mr. Tony, bebas. Tapi saya lebih suka dipanggil Pak Indonesia gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan kenapa saya sekarang berada di SMK Medland dan dipercayakan oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 11 dan 12 di jurusan APH. Saya mau kasih kisi-kisi dikit nih sejarahnya saya gitu. Saya itu dulu muridnya dari Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, yaitu Pak Darmawan. Jadi saya adalah muridnya di jurusan Manajemen Pariwisata sewaktu saya ngambil S1 di Stipa Riyapari Aktripa di Bandung. Nah, beliau adalah dosen saya. Lama puluhan tahun gak ketemu, saya bekerja warawiri menjalani hidup. Beliau juga tiba-tiba Tuhan mempertemukan kami sewaktu saya ingin mendaftarkan anak saya untuk sekolah di SMK Medland yang mungkin sebagian juga udah kenal. Nah, disitulah saya bertemu dengan beliau. Nah, saya mau menekankan bahwa saya mengajar di sini bukan karena nepotisme. Apa sih free will? Kehendak bebas.
Kehendak bebas saya untuk menentukan mau nggak saya untuk memberi pengetahuan yang saya punya ini ke kalian, generasi-generasi penerus yang akan terus berlanjut dan menjadi anak-anak bangsa yang unggul gitu ya, sesuai dengan akreditasi yang didapat oleh SMK Meteor adalah A, unggul. Kita tetap pertahankan itu dan saya ingin merubah pola pikir, cara belajar dan mengajar. Kalau saya pribadi, saya ingin mengajar bukan apa yang harus saya ajarkan berdasarkan kurikulum, buku, tapi bagaimana kamu berpikir untuk belajar. Jadi kita satu visi dulu di situ, gitu ya. Kehendak bebas saya setelah sekian lama perjalanan 9 tahunan saya di kapal pesiar, saya sebelumnya kerja di Ritz-Carlton di BSD dekat Kapolda situ ya. Terus saya di dilempar ke JW Marriott di Medan karena di sana baru pre-opening, jadi saya harus bantu-bantu training sedikit. Oke, saya jalanin dan akhirnya saya ingin hire lagi, saya ingin lebih tinggi dunia hospitality. Tantangan terbesarnya di mana tuh? Oh ternyata bukan di hotel-hotel 5 star yang ada brandnya di seluruh dunia. Kapal pesiar nih, coba deh sejauh apa sih challenge-nya gitu ya. Saya coba, saya jalanin, wow guys, my student, boys and girl, saya bicara dengan para murid di kelas 11 itu dan yang kelas 12 juga jangan kaget kalau saya akan membiasakan memanggil kalian, hey son, hey daughter gitu ya. Karena saya terlibat sebagai wakil orang tua kalian di sekolah. Jadi I also your parents, okay? I also your father. Ketika saya di kelas, khususnya di kelas webinar ini, saya tetap adalah orang tua kalian yang nggak mungkin lah saya memberikan ilmu yang setengah-setengah, separuh-separuh. Pasti saya memberikan yang terbaik. Begitupun orang tua kalian. Oke ya, garit ya di poinnya situ ya. Begitu saya ada free will untuk menentukan, saya udah sampai di titik, I think that's enough for me for doing my experience of my life. Kayaknya cukup deh 9 tahun. My children already grow up gitu ya, mereka udah semakin besar. Dan saya rasa saya perlu waktu untuk dekat sama mereka dibanding saya hanya mencari uang. Uang gaji yang besar tapi saya nggak bisa dekat dengan anak-anak saya. Nah itulah keputusan free will gitu ya. Nah balik sekarang free willnya ke kamu. Gimana nih dampak positifnya kita bicara tentang free will ke kamu gitu ya. Jadi kamu sudah menentukan kehendak bebas kamu. Saya mau ke sekolah juruan aja, mah Pak. Tuh ada SMK Medland, sekolahnya bagus, gedungnya keren. Kayaknya juga ini di aktivitasnya keren. Wah selamat, Sanda sudah datang di tempat yang tidak salah tempat. Gitu ya, saya berani menjamin, bahkan lingkungan berani menjamin, bahkan manajemen Medland Global juga berani menjamin. Dan mari berkarya. Bukan dari gedung yang hebat, bukan dari nama sekolah atau acara kegiatan yang hebat, tetapi isinya adalah kamu dan kami para guru. Oke, komunikasi dua arah ini harus terjadi. Bukan hanya kamu mendengarkan saya, tapi kami para guru harus merubah mindset kamu menjadi putri putra Indonesia yang unggul. Gitu ya. Nah, kamu udah menetapkan free will kamu. Oh, saya memilih Pak jurusan APH. Selamat bertemu dengan saya, gitu ya. Nah, setelah kamu memilih free will itu, saya ingin recheck kembali. Is it correct way you choose perhotelan, you choose the hospitality as your future? Saya tanya kembali, sebelum kita jauh berbicara tentang buku, apa itu napkin, sejarah menu, terus bagaimana setup table, bagaimana merancang ini, membersihkan itu. Sebelum kita berbicara jauh ke materi, saya mau berbicara ini dulu, gitu ya. Saya mau bicara tentang hati kalian dan hati saya dulu, biar kita sama-sama menentukan free will yang tepat dan free will yang baik, sehingga mewujudkan suatu buah dan hasil yang baik gitu ya. Oke, sudah panjang lebar nih ceritanya, tadi saya udah bicara tentang my background, terus tujuannya ini segala macam, tapi udah clear ya, Mister hanya menunjukkan video rekaman suara dengan beberapa animasi saja, supaya yang kerja adalah telinga dan langsung ke otak gitu ya. Kadang mata itu bisa distraction.
Oke, bicara tentang free will siswa. Sewaktu kamu memilih jurusan APH sebagai your future, Mister mau tanya bicara tentang your talent. Kamu udah nemu belum talent kamu? Kamu udah tahu belum kapabilitasnya kamu? Kamu udah paham belum bahwa ini adalah sesuai dengan keinginan saya dan saya ingin grow up lebih hebat lagi. Saya ingin menjadi contoh yang terbaik lagi dan nanti akan banyak-banyak ilmu pengetahuan dari banyak guru yang ada yang sudah disediakan oleh Medland School ini sehingga saya menjadi seseorang yang valuable. Saya mempunyai nilai berbeda, saya mempunyai prestasi yang berbeda, dan saya mau wujudin cita-cita saya. Itu tujuan dasar pendidikan. Jadi saya nggak mau hanya mengajar tentang apa yang kurikulum katakan, dan puji Tuhannya Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim memberikan tema yang cukup baik, yaitu kemerdekaan dalam mengajar dan belajar. Jadi saya mempunyai kemerdekaan untuk bisa mengajarkan kalian dari pondasinya dulu, yaitu dari psikologinya kalian, gitu ya. Nah, talent udah dikasih sama setiap orang gitu. Persoalannya itu, did you know that? Did you know what God already give it to you? Big question, oke? Nah, pergunakan waktu COVID-19 ini, libur panjang, sekolah di rumah, mendengarkan ceramah guru melalui internet gitu ya. Terus lebih nggak bisa kemana-mana, di rumah lagi, dan kamu hanya surfing internet. Ketemu guru belajar dari internet, bertemu teman lewat internet. Pergunakan waktu yang baik-baik ini, oke? Dan satu lagi bahwa testimoni persiapan guru dalam metode yang baru ini, webinar ini, di mana guru harus membuat konten tutorial seperti layaknya seorang YouTuber. Come on guys, it's not easy. It's not easy when you become a YouTuber yang harus memberikan konten yang baik, konteks materi yang baik gitu kan. Terus kamu harus berbicara materi pelajaran, berharap muridnya mengerti dan mendengarkan apa yang dibicarakan. That's not easy. Karena guru nggak melihat feedback kamu secara langsung. Ngerti nggak ya apa yang saya bicarakan? Dia paham nggak ya di materi yang ini? Bagaimana cara mengulang atau mendidik anak yang nggak ngerti? Terus bagaimana cara mengembangkan strategi untuk belajar yang baik lagi nih buat mereka nih? Kita dibatasi oleh ruang, gitu ya. Kita dibatasi oleh distancing. Tapi jangan jadikan itu menjadi problem. Yang Mister mau bahwa kamu harus banyak belajar. Oke? Gunakan waktu dan fasilitas di dunia maya ini. Mister nganjurin banyak nonton YouTube. Tapi YouTube yang baik gitu. YouTube yang bermanfaat untuk masa pendidikan kamu. YouTube yang bermanfaat untuk knowledge kamu. YouTube yang bermanfaat untuk mengerjakan tugas yang disuruh sama guru. Terus lebih mengenal saya talentnya di mana. Lebih mengenal dunia saya besok. Saya mau kerja di situ tuh. Kayak apa sih dunianya? Coba lihat. Lihat di YouTube. Karena apa? Supaya mata kamu terpuaskan. Kan yang dibutuhkan itu. Proof of life. Bukti nyatanya mana nih? Nah, kamu mau lihat buktinya? Cari channel YouTube. Rubah mindset pikiran kamu, misalnya nonton YouTuber bagus, dari podcast yang bagus, misalnya di Kobus ya. Kamu ingin tahu biografi orang-orang hebat di dunia, kamu bisa nonton catatan-catatan atau Lia Lestari Jurne. Kamu bisa rubah pikiran kamu dengan kondisi negara sekarang, bagaimana baiknya ini. Kamu bisa nonton Mardigo Wowik Sontoloyo atau Bosman Sontoloyo. Banyak YouTuber yang bagus. Jadi jangan hanya nonton YouTuber yang kamu wajib nonton karena dia memberikan giveaway. Terus dia mencoba mencari subscriber yang banyak dengan memberikan hadiah-hadiah. Akhirnya ini bagus, baik. Tapi persoalannya, you are a student now. Kamu adalah murid sekarang. Kamu adalah anak dari orang tua yang harus bertanggung jawab. Ma, Pa, I'm not going to waste my time. Okay? You make me valuable. Kamu udah
memberikan saya makanan, minuman, dan lain-lain, udah bertanggung jawab ini dan itu. Jadi saya harus bertanggung jawab, saya harus responsible for myself, what I'm going to be. Think again. Oke. Nah, Google begitu tadi bicara tentang YouTube sebagai sarana source-nya kamu untuk mencari tahu dan melihat proof-nya secara mata. Kamu melihat, oh iya tuh kayak gitu tuh, kayak gini nih. Google adalah sarana belajar di mana hanya mata dan otak yang bekerja. Terus kamu nyari, aduh ini ada bahan ini apa ya? Ditranslate dulu dari bahasa Inggris, cari Google Translate. Aduh ada bahan materi ini nih apa ya? Tentang silverware. Oh saya ketik silverware, oh keluar jenis-jenisnya nih di Google. Mata dan otak. Oke? Dan nanti kamu bisa buat resume segala macam. Pakai sumber itu dengan baik. Tapi sekali lagi, jangan keluar dari konteks bahwa kamu adalah murid. Bahwa kamu adalah anak dari orang tua kamu. Dan kamu adalah hamba dari Tuhan kamu. Bertanggung jawab itu. Nanti hasilnya kamu bisa nikmatin sendiri. Ketika kamu tahu, knowing yourself. Tetapi, di balik semua anjuran-anjuran Mister, balik lagi. Yang bikin distract yourself adalah apa? Free will. Dengan mudahnya jempol untuk bekerja menonton yang lain. Dengan mudahnya jempol untuk mencet channel TV, menonton TV dengan channel yang lain. Dengan mudahnya jempol besarin suara, kecilin suara, atau matikan. Dengan mudahnya kamu belajar, nanti aja, saya tidur dulu aja, ini nanti aja, saya kesana aja. Aduh kayaknya memang sih nggak boleh ke mall, tapi saya kesana aja deh, jalan-jalan ke tempat teman deh. Aduh saya kesini aja deh. Go ahead, kamu punya free will, but choose the correct way. Oke, gunakan momen-momen ini dengan baik agar kamu bisa terus mentrain diri kamu, terus melatih. Karena talent itu bisa hilang, karena bakat itu bisa hilang kalau kamu nggak kembangkan, kalau kamu nggak train yourself, kalau kamu nggak kasih patokan sudut visi kamu ke depan menjadi apa, itu bisa suddenly gone, just like a wind. Sayang kan kalau misalnya itu hilang gitu kan. Nah, saya dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya dari pengalaman-pengalaman kerja saya mencoba ingin memberikan, hey, my son, my daughter, I have this experience. And then suddenly I choose directly. Saya banting setir, saya langsung memilih bahwa saya punya free will. If I stay with the bigger salary that I have from the ship, and then I don't have nothing, gitu. Apa sih tujuan hidup? Oh, kan untuk menciptakan suatu keluarga kecil yang baik, bahagia dan sejahtera. Terus di mana ininya kalau hanya money and money again? Itulah titik ketika saya untuk mengambil free will saya. Saya harus membagi ilmu saya ini ke banyak orang. Supaya apa? Bermanfaat buat banyak orang. Gitu ya. Supaya saya ada di titik, oh ternyata ini nggak sia-sia guys. Saya bisa keliling dunia, mostly 80% negara yang ada di peta dunia saya sudah pernah injak, saya sudah pernah jalan-jalan. Hanya negara-negara yang sedikit kayak Korea Utara nggak mungkin lah ke sana kan. Terus beberapa negara yang jauh-jauh, pulau-pulau kecil yang memang nggak dikunjungi sama kapal pesiar, ya enggak. Nah persoalannya, kita akan memanfaatkan semua media-media itu, termasuk media waktu yang diberikan oleh COVID-19, termasuk yang diberikan sama internet yang tiba-tiba menjadi booming, tiba-tiba aplikasi Zoom menjadi booming, tiba-tiba semuanya harus berjauhan, tiba-tiba kita punya waktu yang berlebih. Gunakan itu, gunakan, jangan sampai tidak. Jadi saya nggak mau langsung masuk ke materi begini ya, no. As a teacher, I don't need to tell you what to do. But what I want is you understand what to do as a teacher. That's from myself ya. Oke. Dan di waktu yang ini, yang banyak ini, saya ingin kamu menjadi lebih worth it, lebih valuable. Kan nggak kelihatan value-nya di mana sih. Sewaktu otak kamu isi dengan sesuatu yang valuable, kamu udah jadi something.
kamu udah mulai melihat visi-visi yang berbeda gitu. Nah, kamu nanti akan jadi orang yang berbeda ketika kamu bercakap-cakap dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain. Persoalannya, kamu pergunakan nggak percakapan komunikasi kamu lebih dalam lagi di waktu yang banyak ini dengan satu, Sang Pencipta. Ditambah nggak berdoanya, ibadahnya di rumah. Nah gitu. Ditambah nggak komunikasi dengan your papa, your mama. Terus kamu udah mulai terbuka bicara tentang sekolah, apa-apa aja bicarain. Selayaknya kamu bicara sama BFF kamu, best friend forever kamu di kelas gitu kan. Saya punya ini, kamu curhatin semua ke teman. Kamu mulai terbuka nggak itu sama your parents? Terbuka nggak? Oh saya ada suka nih naksir cowok ini nih. Saya ada naksir cewek itu tuh. Kamu ngobrol nggak sama your parents? Go ahead, cerita. Mulai terbuka. Seperti layaknya kamu terbuka sewaktu kamu doa minta sama Tuhan. Oke ya. Dan yang terakhir, kamu mulai berdiskusi nggak sama diri kamu sendiri. Kan ini tubuh kamu. But you discuss with your soul. Oke, itu penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui your talent, you must discuss with yourself. Train yourself. Gak ada yang bisa siapapun menjadi sesuatu yang besar kalau kamu gak dilatih. Emas tuh biji, tapi dia harus dibakar dengan suhu yang ribuan derajat Celcius untuk bisa diolah menjadi emas. Batu berlian bagus, tapi harus dikikir, disayat-sayat, dibentuk, dipoles, dihancurin di sini-sini, baru untuk bisa menjadi sesuatu yang worth it. Dan harganya, waduh, sangat valuable banget. Begitu juga kamu. Kamu harus dibentuk. Saya nggak mau mulai ngasih materi, tapi kalau kamunya nggak dibentuk dulu mindsetnya. Kamu nggak berubah dulu secara visi ke depan, what I'm going to be. Change now. Change right away. Use this valuable time. Pakai waktu yang precious time ini dari COVID memang menakutkan. Tapi saya harus di rumah. Oke, kalau di rumah keuntungan apa buat saya? Saya harus minta kuota sama mama papa. Itu adalah sarana saya belajar. Begitu saya punya kuota, saya nonton Atta Halilintar. Kelar guys. Nonton apa sih dunia perhotelan, bagaimana sih cara kerjanya, oh begini jadi waiter yang baik, oh apa sih bar, minuman apa aja sih, jenis-jenis cocktail, jenis-jenis wine apa aja sih toolsnya untuk di meja makan, flatware atau cutlery itu, apa sih maksudnya, jenisnya sampai mana sih gitu. Terus meja setupnya seperti apa sih, jangankan berbicara tentang di bab 1 kelas 12 tentang napkin, saya mungkin nanya hal kecil. Meja sebelum kamu taruh tablecloth, oke, sebagai orang APH tahu dong tablecloth gitu, taplak meja. Apa yang menjadi basicnya si meja untuk di restoran fine dining? Multon, tahu nggak Multon? Cari sendiri, tuh kan nggak tahu. Kalaupun tahu, kamu informasinya mungkin sedikit. Terus cutlery gitu ya, tahu dong sendok, garpu, pisau dan jenis-jenisnya. Bahkan ada pisau tumpul yang taruh di meja. Buat apa pisau tumpul? B&B knife buat nginin roti, oke tahu ya. Tapi tahu nggak? Sendok yang paling kecil yang digunakan untuk coffee or tea. Bahkan bisa dipakai untuk espresso. Tahu nggak? Namanya Demita Spoon. Kamu memperdalami itu nggak? Di sarana Google, di sarana YouTube. Kamu cari tahu nggak? Enggak. Ini koreksi saya. Ini bab 1 saya. Saya berbeda gitu ya. Makanya saya di hire. Saya berbeda cara pandangnya. Saya nggak mau textbooks. Saya nggak mau memerintah kamu untuk doing this, listen to me, and do your homework. Saya akan tetap memberikan homework, tapi konsepnya adalah you and me, we must talk with heart. Kamu harus berbicara sama saya dari hati ke hati. Karena saya untuk mencet tombolnya, doing this my children. Dan kamu akan tahu nanti, oke, mister, saya akan lakukan ini. Gampang untuk mencet tombolnya. Kenapa? Kita udah satu konsep. Gitu ya. Oke, terima kasih nih udah mau dengerin sampai jauh sekarang nih. Nah ini baru balik ke materi. Selain di luar bicara yang jauh tadi kan perkenalkan, terus free will, terus ini apa COVID segala macam, bicara talent, bicara YouTuber, bicara Google. Tetap Mister mempunyai materi bab 1 untuk kelas 12 yang menurut Mister ini penting. Sederhana tapi penting.
based on my experience teaching in college. Oke, mohon maaf saya harus jujur gitu ya. I think it's fail. Menurut saya gagal waktu untuk mengajar di college. Karena apa? Ekspektasi saya, kelas 12 itu saya hanya tinggal polish knowledge tentang kapal pesiar. Karena saya mengajar anak-anak yang mau ke kapal pesiar. Atau mau ke hotel yang luar negeri, kamu mau kerja di hotel Amerika atau di mana, go ahead. Tapi saya spesifikasi kapal pesiar. Misalnya kamu nanti mau, misal saya rubah aja deh, mau ke hotel di New York aja. Kita nanti pasti cari jalannya. Karena apa? Tujuannya sekolah mempunyai murid-murid yang akan dicetak menjadi anak-anak yang unggul, selayaknya pohon yang kalau disiramin terus yang kita harapkan apa? Buahnya. Kalau saya hanya tanaman yang diharapkan apa? Muncullah bunga-bunga yang bagus dan indah dan menarik. Dan itu yang diharapkan oleh sekolah, itu yang dibangun oleh kepala sekolah dengan jajaran tim semuanya. Sampai ke security, sampai tukang bersih-bersih di sekolah. Mereka memang bekerja untuk money, untuk mendapatkan upah. Tapi itu hanyalah respect. Respect apa yang dia kerjakan. Tapi totalitasnya mereka ada di education system. Yang dimana buahnya adalah ketika kamu menjadi seseorang. Itulah yang menjadi target guru untuk mengajar. Saya harus bertanggung jawab memberikan link kamu. Saya tahu ini loh. Kamu ke sana deh. Ini bagus nih. Gitu ya. Terus saya ngasih materinya. Ini bagus deh. Kerjakan. You have to do it. Because what? Because it's not a must. Bukan sebagai keharusan. Because you understand. Oh, this is good. Ya. Because this is me. Nah, kalau kita udah punya benang di situ, itu sangat mudah sekali untuk klik the button. You got my point ya? Oke, materinya yang Mr. anggap fail itu apa? Ada pertanyaan kecil. Halo guys, what time is it now? Terus jawabannya memang bisa di standarisasi baik, tapi kita punya gaya bahasa Inggris yang baku. Bukan berarti Mister koreksi bahasa Inggris dengan guru kamu bahasa Inggris. Enggak, tapi kan Mister English profession. Yang dimana kamu nanti bicara sama banyak tamu. Karena apapun itu kamu tugas kamu jadi front office, housekeeping. You will talk to the guest, right? Oke, bahkan dari security aja udah bicara dengan tamu. Kalau tamu dari luar negeri, hello, good afternoon. Where can I park my car? Nggak bisa jawab. Kelar, oke. Saya tanya waktu. Nah, bicara untuk menjelaskan waktu bagaimana tuh? Oh, sekarang jam 9.45. What you gonna say to me? Apa bahasa Inggrisnya 9.45? 9.45. Betul, tapi nggak elegan. Saya berharap 45 minutes past time. Itu yang benernya. Atau quarter to 10. Am I correct? Betul nggak sih? Iya kan? Kita discuss deh sama-sama. Terus Mister tanya lagi iseng. Where is the library? Tapi Mister berdirinya di pos satpam. Begitu pintu gerbang sekolah. Harusnya kamu udah paham bagaimana giving direction. Betul nggak? Nah, kamu kalau nanti kerja di highest level from hospitality, kamu akan kerja di kapal pesiar. Bagaimana kamu tamu nanya, kolam renang di mana ya, Dek? Excuse me, young man. Ada nenek-nenek nanya, where is the swimming pool? I wanna go there. Oh, mom, from here, go, okay? Nah, kamu bingung jelasinnya. Oh, from this level atau from this deck, you must go 5 deck up. Okay, the swimming pool is on deck 11. You can use the elevator and then press the button until the deck 11 and the swimming pool is on your right side. Nah, itu secara lantai, karena kapal kan bicara lantai tinggi-tingginya. Tapi kalau secara jalan raya ketika kamu bisa punya waktu untuk jalan-jalan, ada libur nih sekian jam di negara ini misalnya. Saya di Australia, terus ada tamu yang nanya, ini di mana? Kamu pernah sesekali makan di McD dari pier, dari pelabuhan gitu kan. Oh, from here you must turn right and then go straight ahead until the end of the road and the McDonald is on your left side. Oke. Tapi hal sepele itu kelas 12 dengan jumlah siswa yang lebih dari 20, udah pasti 30 something lah ya. Bisa nggak you make a communication like that? Bisa nggak? Enggak. I guarantee. Sebab yang lulus aja saya nggak bisa jamin untuk Inggrisnya seperti itu. Terus
Yang saya mau di bab 1 ini adalah conversation English profession di dalam APH. Di dalam dunia hospitality. Hal kecil menanyakan waktu sama giving direction. Itu tugas. Nanti kalau misalnya sudah di chapter berikut, di next video, itu yang akan kita bicarakan. Saya akan tes kalian. Nanti kita lihat medianya bagaimana, apa bisa live streaming gitu kan. Karena saya harus tahu lidahnya untuk mengucapkannya. Saya harus tahu untuk menyebutkannya benar nggak. You giving me the correct direction. You giving me the correct how to say the answer about the time. Itu yang saya butuh. Hal sepele-sepele kayak gitu. Belum nanti bagaimana how to introduce yourself. Bagaimana kamu cara ngenalin diri kamu ini bahwa hi, my name is Anthony, you can call me Anthony or Anton, is up to you. But I'm from Indonesia. You know di Indonesia, have you been to Indonesia before? Nah, kamu nanti mulai mengenalkan kamu siapa, kamu anak keberapa, kamu dari keluarga mana, kamu originnya dari mana. Oh, saya dari Padang, ceritain Padang. Yang terkenal di Padang tahu nggak ada rendang, tapi in English. Can you do that? Itu hal kecil, but you must expert. Oke. Terus sebagai contoh misalnya kamu sebagai penerima tamu di restoran, terus kamu lagi incas di depan pintu masuk gitu kan, ada tamu datang nih couple gitu, taruhlah orang Inggris gitu ya. Halo ma'am, sir, wow, good evening, welcome to our restaurant. Wow, you look handsome, sir, and you madam, you look gorgeous. Kalau kamu hanya tahu bahasa Inggrisnya beautiful itu cantik, tapi kamu nggak tahu jenis kata lain yang high levelnya tentang cantik. Oh, you are gorgeous. Nah, hal kecil kayak gitu ya, paham ya, Garit ya, poinnya Mister ya. Kita trend di situ dulu. Sebelum berbicara how to service, how to set up the table, oke? Jangan dulu ke situ. Karena untuk mentrain itu, give me 3 months. I'll make you a best server. Itu mudah untuk menata orang, tahu tentang toolsnya sebagai waiter, tahu toolsnya tentang dia sedikit di perhotelan. Dari apa yang saya tahu, 3 bulan cukup kok untuk ngetrain kalian. Tapi ngetrain your knowledge, your other knowledge, speaking English, your attitude, your vision, apa aja yang diperluin pengetahuan seorang waiter, apakah hanya toolsnya sama tata cara service, terus bagaimana dengan food knowledge, apakah kamu tahu kind of milk, apakah kamu tahu kind of cheese, apakah kamu tahu kind of sauce, what is the mother sauce, apakah kamu tahu appetizer, soup, salad, main course, and the dessert, terus kainnya apa, apakah kamu tahu kalau ada tamu yang punya special treatment sewaktu datang ke restoran, bagaimana men-treat mereka yang punya alergi, bagaimana mereka yang punya special diet, terus bagaimana kamu suggest-nya, baru kamu nanti naik ke terakhir, apakah kamu tahu tentang liquor, apakah kamu tahu tentang wine, terus air mineral ada berapa jenis, something like that. It's easy to give you that knowledge. But your attitude, your other knowledge, your vision, itu adalah pondasi buat saya. Makanya saya perlu menegaskan, free will kamu mau kamu pencet kemana. Free will kamu mau pakai kemana. Apalagi di zaman yang belajarnya banyak ini, benyong guys. Waktu kamu jangan terbuang, percuma hanya other experience. Tombol kamu begitu bebasnya mencet HP, mencet TV, kaki kamu begitu bebasnya mau ngapain, mindset kamu pikirannya sebebasnya mau tiduran aja deh, tugas ini penting udah selesai habis, and then saya free lagi. No, change that right away. Oke. Dan tadi materinya bahasa Inggris, simple ya. Tadi materi tentang how to say time, how to giving direction, how to introduce yourself. Oke, how to introduce yourself itu termasuk you and your family, your origin. Oke, nanti saya akan minta apa kalian buat rekaman diri kalian sendiri untuk berbicara itu, atau kita nanti live streaming. Saya akan tanya dengan Pak Teguh saat bersama Pak Darmawan juga, bagaimana baiknya. Dan ada tugas yang harus kalian lakukan secara tertulis, ya. Tertulis, nggak harus ditulis di kertas. Kamu tulis nanti tugasnya itu kirim via WA
Atau bagaimana nanti kolektifnya, saya belum tahu kalau tugas itu kolektifnya seperti apa, atau nanti kalian akan dikolektifkan dengan aplikasi, saya sudah menyelesaikannya. Tugasnya simple guys, oke. Masalah pengumpulan tugas nanti bisa didiskus ya, itu gampang karena nanti karena saya masih baru, nanti pengumpulannya seperti apa. Tapi tugasnya ini di bab 1 yang menurut saya harusnya ini dibicarakan di kelas 12. Tugas kalian yang tadi nanti ya, itu dikumpulnya nanti yang bagaimana how to speak in English ya. Tugas kalian membuat sebuah karangan, nggak banyak, minimal 3 paragraf aja, supaya nanti juga nggak penuh kalau dikumpulkan secara digital gitu ya. Kamu ngumpulin secara digital melalui aplikasi, jadi nggak terlalu banyak. 3 paragraf aja, dan Mister mewajibkan kamu untuk mendengarkan lagu dari Michael Jackson. Yang mana Mister? Oke, ada lagu Michael Jackson judulnya I'm Gonna Make a Change. Oke, ya, kamu wajib mendengar lagu Michael Jackson dengan berjudul I'm Gonna Make a Change. Apa tujuannya Mister kita untuk dengar lagu kayak gituan? Mister minta kamu translate. Terserah mau pakai U Dictionary kayak, kamu mau pakai Google Translate kayak, apa sih pesan yang dibawa si Michael Jackson dengan lagu tadi I'm Gonna Make a Change. Oke, yang menjadi karangan temanya bukan itu. Bukan dari hanya mentranslate doang. Enggak. Begitu kamu tahu dalam versi bahasa Indonesia, oh ternyata ini. Dari judulnya udah ketahuan, I'm gonna make a change. Saya akan membuat perubahan. Yang Mister minta, karangan itu minimal 3 paragraf. Kamu akan promise with yourself. Kamu akan berjanji dengan diri kamu sendiri. Saya akan mengadakan perubahan dalam diri saya. Saya akan memilih free will saya. Saya ingin menjadi ini. Saya ingin menjadi itu. Sesuai dengan jurusan yang sekarang saya ambil. Sesuai dengan profesionalisme sebagai seorang siswa di SMK Medland. In the future saya ingin mendapatkan ini. Atau saya ingin menjadi punya perusahaan restoran ini. Jadi saya harus belajar dari restoran dunia, makanya saya harus ke kapal pesiar. Go ahead, okay? It will be honor to me. Apapun ceritanya, apapun tujuan kamu, apapun basic dari free will tadi yang kamu mau ceritain. Tapi dengan konteksnya jelas ya, free will, okay? Konteksnya jelas. I'm gonna make a change, okay? Dan I must choose the correct one. Oke ya, got it ya. Dan free will ini, with the correct one that you choose, because I want to be apa. Saya punya kehendak bebas, saya ingin merubah diri saya karena saya ingin menjadi apa. You got my point, right? Ya, itu sedikit tugasnya yang nanti langsung dikumpulkan via aplikasi kalian. Dan ini tutorial dari Mister, oke. Dan sedikit testimoni untuk bisa memberikan kalian semangat. Jadi jangan pernah merasa bahwa aduh aku salah pilih nih, ribet kayaknya nih jurusannya nih. Enggak gitu ya. Saya adalah proof of life, bukti nyata gitu ya. Dari pekerjaan yang pernah saya jalani, saya menjalani 1 year di Ritz-Carlton, 1 year di JW Marriott, and then Holland American Cruise Line until 9 year. Terus satu hal lagi, saya pernah dapat sertifikat dari company from Holland American Line 5 year in the row, 5 tahun berturut-turut saya menjadi the best waiter. Itu harus menjadi semangat buat kalian. Bukannya show up, bukan mau pamer-pameran, enggak. Tapi is approved. Okay? If you know the basic, if you choose your free will with the correct one to improve yourself, you gonna be more than me. You got my point ya. Mister nggak usah translate dalam bahasa Indonesia ya. Mister harap kamu ngerti. Oke ya. Nah, terus apa lagi tuh yang menjadi profit selain itu salary. Oke, berikut adalah foto salary beberapa tahun sebelum Mister resign, dapat segini. Kamu kali aja. Dulu itu masih 14.000 lebih. Gitu ya. Dan
Profit-profit yang lain jelas, hidupmu adalah Instagramable, Facebookable gitu ya. Makan malam bisa ada di Italia, besok bangun pagi kamu ada di Roma. Kamu global banget hidupnya. Dan secara global itu nanti knowledge kamu bertambah, bahkan sampai bisa merubah tata cara kamu untuk melihat segala sesuatu. Habit kamu mulai berubah. Kamu mulai menjadi sedikit dewasa untuk melihat segala sesuatu, perbedaan-perbedaan. Selamat menikmati dan selamat datang di kelas saya. Remember, as a teacher, I don't want you to do what you supposed to do, but to understand why I'm doing that. You get my point ya? Terima kasih kelas 12 sudah mendengarkan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Dengan judul apa konteksnya? I'm gonna make a change. Oke, terima kasih.